Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji kinerja UKIN UNESA Surabaya. Perkenalkan, nama saya Alfi Arifianto dengan nomor UKG 201699607231 dan NIM 2200103921862019. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, bidang studi Seni Broadcasting dan Film, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya siap mengikuti uji kinerja di kelas 10 SMK Negeri 3 Kota Batu dengan materi dasar-dasar fotografi pada pelajaran sudut pengambilan gambar dan pencahayaan dengan model pembelajaran PBL. Semoga video saya dapat membawa manfaat bagi teman-teman guru yang lainnya. Berikut video yang akan saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ini Pak Alfi mau tahu dulu bagaimana kondisi perasaan Anda hari ini. Apakah Anda sudah siap mengikuti pembelajaran kita atau belum? Nah, untuk itu Pak Alfi punya yang namanya asesmen diagnostik. Nah, ini dipakai untuk mengetahui di awal pembelajaran kira-kira siswa itu bersemangat atau tidak. Ini di sini ada 4 item. Yang pertama ada ikon bahagia. Kalau hari ini Anda bahagia, sebutkan bahagianya karena apa. Kalau Anda hari ini senang, itu senangnya karena apa. Kalau Anda biasa saja atau normal, ya sebutkan apa. Kemudian kalau bad mood atau lagi kurang enak, nah, kenapa begitu, ya. Ini Pak Alfi bagikan, kemudian nanti tolong diisi biar Pak Alfi tahu kondisi hati dan perasaan kalian, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi. Dikeluarkan pulpennya, silakan diisi. Isi, pilih salah satu aja yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Kalau yang bad mood ya bad moodnya kenapa, kalau yang bahagia bahagianya kenapa, ditulis. Nah, tulis. Satu menit waktunya, agak cepat. Yuk. Sudah. Kayaknya cerita sudah ini. Coba cerita. Kesa kok cerita. Coba Kesa. Coba Kesa dibacakan asesmennya apa? Senang. Iya. Senang karena apa coba? Senang karena apa? Tidak apa, dibacakan aja. Tidak apa sih? Baca tidak apa. Atau Ame mungkin? Celita? Siapa sudah Pak normal dia Pak? Atau siapa? Arga mungkin? Ridwan? Coba dibacakan itu Ridwan, apa itu? Normal kenapa coba dibaca? Kenapa? Dekatkan lagi. Normal karena ya, hari ini seperti hari-hari biasanya. Karena hari ini seperti hari-hari biasanya. Jadi tidak ada artinya hari ini, sama saja begitu ya. Coba Rahel mungkin? Sudah? Alika mungkin? Coba. Gimana perasaannya hari ini, gimana? Bad mood karena habis pelajaran matematika. Bad mood, diulangi. Bad mood kenapa? Bad mood karena habis pelajaran matematika. Bad mood karena habis pelajaran matematika. Jadi hari ini Alika nggak terlalu seneng karena habis pelajaran matematika. Apalagi mungkin gurunya agak sedikit galak mungkin, tapi itu mungkin. Ya, mungkin saja. Baik, Nana, terima kasih sudah memberikan sudah mengungkapkan perasaannya hari ini lewat asesmen diagnostik, sehingga Pak Alfi tahu ada yang seneng, ada yang bad mood, ada yang biasa dan sebagainya. Sebagai penutup mungkin Ame bisa menggambarkan, Ame? Silakan, Ame. Dibacakan, Ame. Kamu apa ikonnya hari ini, Mi? Senang, normal atau? Normal. Normal. Kenapa kok normal? Karena memang tujuan saya ke sekolah buat belajar.
Ame hari ini emotnya normal karena memang tujuan utamanya hari ini untuk belajar dan dia mendapatkan pembelajaran itu di sekolah kita hari ini. Ya, baik, seperti itu anak-anak. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Berikutnya kita akan langsung masuk ke materi. Baik, anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semuanya masuk ya? Masuk. Oke, untuk itu kita absen dulu, Pak Afi absen dulu ya. Ziko ada? Oke, untuk Silo ada? Arga ada? Sena ada? Oke, Kaisa ada? Jelita ada? Ame ada? Ifta ada? Alika? Rahel? Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini kalian bisa mengikuti materi Pak Alfi dengan baik dan semoga ilmu yang kalian dapat bisa terserap dengan sempurna. Sebelum kita mulai pelajaran, mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Baik, anak-anak, di materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis kamera, ya. Baik itu kamera DSLR maupun kamera mirrorless. Nah, untuk pertemuan hari ini materi kita adalah tentang sudut pengambilan gambar, ya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke mengenal bagian-bagian dari kamera DSLR atau kamera mirrorless. Itu yang pertama, kita bisa Pak demonstrasikan. Anak-anak. Jadi seperti inilah contoh dari kamera DSLR. Jadi seperti ini. Ya. Ada beberapa bagian. Yang paling utama, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah adanya tombol on off. On off ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan kamera. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya tombol shutter. Nah, ini tombol shutter. Tombol shutter itu dipakai untuk menekan, untuk melakukan pengambilan gambar. Lalu kemudian ada lensa, nah ini lensanya ya. Lensa yang bisa di zoom in dan zoom out. Jadi untuk mengambil gambar dari jarak jauh cukup pakai zoom in. Nah, kalau mau didekatkan pakai zoom out sehingga nggak perlu kalian maju kayak gini, kalian mundur kayak gini nggak perlu. Cukup pakai zoom in dan zoom out. Lalu berikutnya ada yang namanya layar display atau layar LCD. Yang terakhir adalah tombol flash. Tombol flash itu dipakai untuk mengeluarkan cahaya. Flash biasanya dipakai saat Anda melakukan pengambilan foto di malam hari atau di tempat atau ruangan yang minim cahaya. Maka pakai yang namanya tombol flash. Kalau sudah terlalu terang, misalkan di ruang seperti ini sudah terang, maka nggak perlu pakai flash. Jadi flash hanya dipakai pada ruangan yang minim cahaya. Kenapa kok seperti itu? Karena sebuah hasil foto yang bagus, yang baik, itu harus memperhatikan cahaya. Percuma kalau kita tampil bagus begitu ya, tapi kita foto di dalam ruangan yang gelap, ya percuma. Nggak akan kelihatan. Gitu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari kamera DSLR. Ya. Termasuk juga nanti Anda bisa mengetahui dari jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Ya. Baik.
Sebelum kita mulai masuk ke materi, ini Bapak ada sebuah pantun. Yang pantunnya seperti ini. Nah, aku dukung Korea Selatan, kamu dukung Jepang. Walaupun kita mantan, tapi aku masih tetap sayang. Anak-anak, ini adalah contoh dari makanan yang sedang viral begitu katanya. Yang lagi tren di TikTok maupun di media sosial yang lain. Itu adalah mie bakar Malang. Menurut kalian, mie bakar Malang ini cara pengambil fotonya bagaimana nih? Apakah dari atas, apakah dari samping atau dari bawah? Dari atas, ya, dari atas. Kemudian, kira-kira foto ini diambil pada ruangan yang gelap atau pada ruangan yang terang? Terang. Kenapa kok bisa begitu? Karena gambarnya tampak lebih menarik, tampak lebih jelas dan lebih terang. Sekarang, kalau ini difoto di tempat gelap bisa enggak? Bisa, tapi hasilnya kurang maksimal. Asal ditunjang dengan pencahayaan yang kuat, maka meskipun difoto di tempat yang gelap, maka hasilnya pasti akan lebih bagus. Cuman memang lebih baik difoto pada posisi yang hari dengan pencahayaan menggunakan sinar matahari. Jadi faktor-faktor termasuk komposisi, kemudian pencahayaan, termasuk dengan background. Andai kata mie itu difoto tanpa ada background meja, tanpa ada background gelas dan sebagainya, maka saya yakin juga tidak akan menarik. Jadi ini background juga penting. Makanya kalau kalian ngambil foto, itu jangan yang backgroundnya polos-polosan. Pastikan di belakangnya ada background tertentu yang memperkuat persona dari diri Anda. Misalkan Anda orangnya maco, misalkan yang laki-laki ya, maco. Misalkan di belakangnya pakailah background motor, karena motor adalah simbol orang maco. Jangan kemudian Anda persona maco di belakangnya background apa gitu. Hello Kitty kan ya nggak masuk akal nanti. Ya, begitu juga yang cewek. Kalau Anda feminim ya background belakangnya sing bunga-bungaan lah. Jangan feminim background belakangnya bandengan nggak masuk akal. Nggak pas ya. Secara komposisi tidak pas. Oke, anak-anak, untuk memperjelas tentang hal ini saya punya sebuah tayangan video agar kalian bisa memahami dan punya pemahaman lebih dari materi hari ini. Camera shots Adala Binakan Camera Untuck Mengamble Sebesar Apa Object di Dalam Sebuah Frame. Saat Nimatre, terdapat 3 variasi kamera shot yang disesuaikan dengan objek dan keinginan pematri. Wide shot. Variasi wide shot dilakukan dengan cara mengambil gambar dari jarak yang lumayan jauh agar mendapatkan gambar objek dengan suasana dan hasil yang luas. Wide shot biasanya digunakan untuk memotret pemandangan, arsitektur, fotografi, dan sebagainya. Medium shot diambil dengan cara memotret objek dengan jarak menengah. Umumnya digunakan untuk memotret di sekitar pinggang sampai kepala, untuk menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi. Medium shot sering digunakan untuk memotret manusia dan hewan. Close-up untuk menunjukkan detail-detail pada objek. Cara pengambilannya dengan mendekati objek atau melakukan zoom in melalui lensa kamera. Close-up koko untuk memotret wajah, makanan, atau produk. Jika tadi sudah membaca camera shots, ada juga yang dinamakan sudut kamera atau camera angles. Camera angles merupakan penempatan kamera dari sudut atau ketinggian tertentu untuk mendapatkan pesan dan momen yang ingin disampaikan dalam gambar. Sewaktu memotret, perhatikan pemilihan sudut kamera atau camera angles yang disesuaikan dengan keinginan fotografer. Camera angles terdiri atas low angle, high level, dan high angle. Jenis-jenis angle kamera. 1. Angle kamera, bird eye. 2. Angle kamera, high angle. 3. Normal angle. 4. Low angle. 5.
Frog Eye. Composition Dan Lighting. Composisi Dan Penkahayan Fotografi. Ditunggu di kelas. Garris. Masih repot Garris ya. Lewis. Textory. Yulong Space. Composisi 1/3 Bidong. Suatu perpatangan dari sebuah bidang persegi panjang atau bujur sangkar. Dalam hal ini adalah format foto. Komposisi arah jarak, pandang. Ruang di depan objek lebih luas dari pada di belakang objek. Warna. Foto dengan tampilan warna-warna yang menarik dapat memberikan atau terasa lebih hidup dan memiliki banyak nuansa. Bentuk, form. Lighting, PENCAHAYAAN. Materi food photography. Food photography dalam pengertian sederhana adalah teknik memotret makanan menjadi lebih menggoda. Persiapan alat. 4. Pencahayan. Cahaya alami akan menghasilkan foto yang jauh lebih natural. Komposisi. Fokus. Proses yang tidak kalah penting setelah memotret adalah proses editing. Gunakan software editing apapun untuk mengatur tone warna dan melakukan cropping agar foto kamu tampak lebih. Oke. Itu tadi tayangan ya. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang sudut pengambilan gambar. Ya. Oke. Berikutnya silakan kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok dibagi 2 kelompok saja, yaitu kelompok A dan kelompok B, seperti yang sudah kami bagikan di di materi-materi sebelumnya. Ya, silakan Anda membentuk kelompok. Di sebelah sini 2 kursi ini adalah kelompok A, yang di sebelah sini adalah kelompok B. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian apa tugas dari kelompok A dan B? Nah, ini akan kami bagikan LKPD, ya, ini untuk kelompok B, ini untuk kelompok A. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari atau browsing di internet apa perbedaan angle kamera menggunakan HP dan menggunakan kamera DSLR. Ya, jadi dicari perbedaannya, sudut pengambilan gambar menggunakan kamera dan atau menggunakan kamera DSLR. Bisa dipahami anak? Oke. Silakan Anda browsing menggunakan HP kalian masing-masing. Disilakan. Dibuka HP-nya. Waktu pengerjaannya 10 menit. Browsing di HP kalian, angle kamera menggunakan handphone dan kamera DSLR. Silakan di browsing. Ada kesulitan, Ifah? Di browsing aja, di HP-nya di search perbedaan HP dan kamera digital. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok A tentang tugasnya? Kelompok A, Nesta mungkin? Ada yang mau tanyakan, Nes? Apakah tugas ini juga dikerjakan secara individu? Ya, apakah tugas ini juga dikerjakan secara individu? Iya. Jadi selain dikerjakan secara individu, nanti juga harus dibuat dalam bentuk satu kelompok yang dipakai untuk presentasi di depan. Siap. Gitu ya. Siap. Jadi setiap siswa tetap mengerjakan sendiri-sendiri di buku paketnya masing-masing, tapi nanti ada satu pekerjaan yang
dikerjakan secara bersama-sama dan dipresentasikan ke depan. Begitu ya anak ya? Oke. Kelompok B mungkin ada pertanyaan? Ya, bentar sih. Ya, apa sih? Pak, bolehkah kami mencari referensi selain yang sudah ada? Bolehkah kami mencari referensi yang sudah ada, dari yang sudah ada? Boleh. Jadi referensi yang Pak Alfi bagi itu tidak mutlak. Ya, Anda boleh mencari referensi yang lain. Gitu ya. Asal berkaitan dengan sudut pengambilan gambar menggunakan kamera handphone atau kamera DSLR. Oke. Oke, kurang 3 menit lagi, agak dipercepat pengerjaan soalnya. Kita coba kelompok A untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Maju ke depan, diwakili oleh 4 orang saja. Kelompok A itu ada Jelita, ada Ame, ada Farhan, dan ada Siko yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A yang beranggotakan saya Jelita. Saya Diko, saya Farhan. Saya Putri Amelia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tadi. Faktor yang mempengaruhi kualitas foto. Ya. Teknik pengambilan gambar, jarak pengambilan gambar, hiasan atau ornamen pendukung. Oke, gantian yang berikutnya yang baca. Untuk teknik pengambilan gambar yaitu digunakan agar luas area pada frame gambar atau foto dapat tercover dengan baik oleh kamera dan membuat tampilan objek lebih fokus dan tajam. Oke. Gantian. Ami aja langsung. Lalu kembali lagi ke cerita. Jarak pengambilan gambar. Jarak pengambilan gambar adalah space atau rentang yang dibutuhkan antara objek foto dan kamera untuk menghasilkan foto yang diinginkan. Oke. Hiasan pendukung. Hiasan atau ornamen sangat penting untuk mendukung detail dari foto yang diinginkan sehingga menciptakan kesan selaras dan seimbang. Oke. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok A. Silakan mungkin kelompok B ada yang mau ditanyakan? Alika silakan. Sebentar lagi. Oke, cari. Ya. Apakah hasilnya akan sama memotret makanan dengan menggunakan HP dan kamera? Coba dilanjut lagi. Apakah hasilnya akan sama memotret makanan dengan menggunakan HP dan kamera? Ya. Apakah hasilnya akan sama memotret makanan menggunakan HP atau kamera? Ya. Untuk memotret jarak dekat atau close up, HP dan kamera hasilnya akan sama. Tapi tidak untuk jarak jauh seperti medium shoot dan long shoot. Kamera akan menghasilkan gambar lebih baik daripada HP karena memiliki lensa dengan fokus yang lebih tinggi. Oke. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok A. Jadi beda antara kamera HP dengan kamera DSLR itu untuk nge-shoot. Kalau yang di-shoot adalah jarak dekat, maka tidak akan ada perbedaan ya. Tapi kalau yang di-shoot jaraknya jauh, misalkan lebih dari 10 meter, maka ini akan kelihatan banget bedanya. Kalau HP dipakai nge-shoot gambar yang terlalu jauh, misalkan 10 meter, itu bisa jadi ketika di zoom akan terjadi pecah pada bagian hasil akhirnya. Ya, gambarnya nggak bisa, pixelnya itu nggak bisa padat. Beda dengan kamera DSLR. Tapi kalau untuk jarak dekat, misalkan close up seperti ini, jarak 30 cm, 60 cm, hasilnya akan sama. Tapi kalau untuk jarak 10 meter ke atas, 5 meter ke atas, hasilnya pasti akan berbeda. Akan lebih baik yang kamera DSLR. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok A di close dulu. Kita beri close dulu kelompok A. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk.
Lanjut kita dengan kelompok B, ada Kesha, ada Ifta, terus apa lagi kemana tadi? Alika, Rahel. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kesawa Jani Armelia dari kelompok B dan saya dari Ramadhani. Saya Ikhlas Jalan Rayu. Saya Alika Fetina Kumarani. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Agak keras suaranya. Belum. Faktor yang mempengaruhi kualitas foto. Menggunakan komposisi yang tepat, pengaturan pencahayaan yang pas, dan background. Next. Komposisi adalah cara bagaimana seseorang menempatkan subjek ke dalam fotonya. Dikutip dari fotografi mat, penerapan komposisi fotografi dilakukan untuk meningkatkan dampak suatu pemandangan. Teknik ini sangat penting diterapkan karena memengaruhi sudut pandang dalam melihat foto. Pencahayaan atau lighting adalah suatu istilah untuk pengolahan cahaya yang digunakan dalam fotografi. Pencahayaan merupakan unsur dasar dari fotografi. Tanpa pencahayaan yang optimal, suatu foto tidak dapat menjadi sebuah karya yang baik. Background. Background menjadi hal yang terpenting dalam pemotretan, dikarenakan hasil foto akan terlihat baik jika memiliki background yang baik. Background merupakan latar belakang dari objek utama di dalam sebuah foto. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Terima kasih. Silakan kelompok B memberikan tanggapan dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok A. Seberapa penting hiasan atau ornamen dan background dalam menentukan hasil foto? Seberapa penting hiasan atau ornamen dan background dalam menentukan hasil foto? Sangat penting untuk memberikan kesan atau karakter yang kuat terhadap objek yang akan difoto. Sangat penting untuk memberikan kesan dan karakter yang kuat terhadap objek yang akan difoto. Kembali ke saya bilang tadi di awal, kalau mau tampilan maju ya backgroundnya harus background yang maju. Dan lagi-lagi backgroundnya biar tetap maju, makanya motor GL misalkan, atau mobil atau misalkan. Kalau yang jaket biar tetap feminim, dan makanya bentuk bunga. Ya, jadi background itu dipakai untuk memperkuat karakter. Kalau dalam stand up ini namanya persona. Namanya apa? Persona. Kita beri close untuk kelompok B. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok A dan B tentang pentingnya angle kamera menggunakan HP dan kamera DSLR. Ya. Kemudian kira-kira apa sih yang bisa kita tarik, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari hasil presentasi kelompok A dan kelompok B? Mungkin Sena bisa memberikan tanggapan. Silakan Sena. Ya, baik. Faktor yang membuat foto tampak menarik adalah sudut pandang, sudut pengambilan gambar atau angle kamera, penggunaan komposisi dan pencahayaan yang tepat, serta penempatan background dan hiasan atau ornamen untuk membuat kesan yang lebih kuat pada objek yang difoto. Iya, jadi hasil kesimpulan dari presentasi yang sudah dibuat oleh kelompok A dan B tadi dirangkum oleh Sena, dikatakan bahwa faktor yang membuat foto tampak lebih menarik adalah dari sudut pengambilan gambar atau angle kamera. Dengan penggunaan atau dengan memperhatikan komposisi dan pencahayaan yang tepat, serta penempatan background, hiasan atau ornamen untuk membuat kesan yang kuat pada objek yang akan difoto. Oke, terima kasih Sana. Kita beri applause di sana. Ya. Oke. Baik, anak-anak, intinya adalah sebenarnya untuk memfoto
jarak yang dekat antara HP dan kamera digital itu tidak ada beda. Karena HP yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur kamera yang canggih. Tapi sekali lagi untuk yang jarak dekat. Kalau untuk yang jarak jauh tetap kita harus menggunakan kamera DSLR. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam foto sehari-hari, misalkan foto selfie dan sebagainya itu, maka cukuplah kita menggunakan kamera HP saja. Bisa pakai kamera depan, bisa juga pakai kamera belakang. Jadi itu. Ya, jadi sekarang dengan adanya HP, maka hobi Anda memfoto-foto, nah, termasuk bukan Anda saja, mungkin ibu Anda, bapak Anda. Kalau kita ke tempat rekreasi, kita pasti lihat ibu-ibu sudah bingung cari HP ini. Ya, jadi di mana ada objek yang bisa difoto, pasti akan difoto dan di video. Begitu ya Bu Risma ya. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, apakah Anda sudah paham dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Alfi? Paham enggak? Paham ya? Oke. Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini cukup menarik bagi Anda? Apanya sih yang bikin menarik kira-kira? Apa? Kita bisa belajar di komputer, juga Ya. bisa mengetahui materi-materi yang belum kita tahu. Iya, kita juga bisa belajar komputer dan mengetahui materi yang belum Ketahui. diketahui. Arga, kalau dari sudut kamera dan handphone, kira-kira apa sih yang didapat dari pembelajaran hari ini? Kira-kira saja, Arga. Kira-kira saja. Bahwa HP, ya Bapak. Kira-kira kalau Arga mau dikasih pilihan, dibelikan HP atau dibelikan kamera digital, kira-kira Arga pilih apa? HP. Pilih HP. Kenapa kok pilih HP? Lebih simpel, Lebih simpel. praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Baik, lebih simpel, lebih praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, untuk fotografi, HP sudah mumpuni daripada membawa kamera. Baik, terima kasih Arga. Ya. Oke, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri materi tentang sudut pengambilan gambar menggunakan kamera dan handphone. Tapi sebelum itu kita tutup dulu, mengingatkan kembali pembelajaran yang untuk minggu depan, yaitu mempelajari tentang editing dan komposisi. Ya. Jadi minggu depan materinya adalah editing dan komposisi pada gambar. Oke, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada satu lagi pantun, begitu ya. Ini saya mau coba pantun itu dibacakan oleh ketua kelas. Pantunnya dibacakan oleh ketua kelas, Pak. Tentunya. Iya. Ketua kelas punya pantun ini kayaknya. Beli buah di Pulau Sumatera. Naik becak kapan sampainya? Cakep. Patuhilah nasihat orang tua, kelak menjadi anak yang berguna. Iya. Oke. Sekaligus setelah pantun, silakan Ziko teman-temannya dipimpin berdoa. Jika kita akhiri pembelajaran kita hari ini, semoga hari ini kita mendapatkan banyak manfaat dari materi yang sudah diajarkan. Silakan Ziko. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Oke. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi editing foto. Siap. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.